Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rodia Tamardiah, NIM 220504027 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi pengantar hukum Indonesia, yaitu sumber hukum. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Check it out. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yang apabila dilanggar maka akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Menurut Zevenbergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Nah, kata sumber hukum ini sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu pertama sebagai asas hukum. Artinya sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya adalah hukum Prancis dan hukum Romawi. Ketiga, sebagai sumber berlakunya. Di sini artinya adalah memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, yaitu penguasa masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya adalah dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. Serta terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk sumber hukum. Utrecht membagi sumber hukum itu menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Nah, faktor-faktor ini dapat berupa hubungan sosial, tradisi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua ada sumber hukum formal, yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Nah, sumber hukum formal ini ada 5. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang ini dalam arti formal adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang negara atau legislatif. Kekuatan berlakunya undang-undang ada 3. Yang pertama, kekuatan berlaku yuridis jika seluruh persyaratan formal tentang pembentukan undang-undang telah terpenuhi. Yang kedua, kekuatan berlaku sosiologis jika undang-undang yang bersangkutan telah secara nyata berlaku pada masyarakat. Serta yang ketiga, kekuatan berlaku filosofis jika kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi dalam negara. Ruang lingkup berlakunya undang-undang menurut tempat dan orang terbagi 3. Yang pertama, undang-undang berlaku bagi setiap orang dalam wilayah negara tanpa membedakan kewarganegaraan orang yang ada di dalam negara tersebut. Jadi berlakunya undang-undang dibatasi oleh wilayah. Ini disebut sebagai asas teritorial. Yang kedua, undang-undang berlaku bagi setiap orang yang ada di dalam suatu wilayah negara maupun di luarnya. Di sini undang-undang mengikuti orang dan tidak terbatas pada wilayah. Ini disebut sebagai asas personal. Yang terakhir adalah undang-undang berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan tertentu. Berlakunya undang-undang di sini tidak terbatas pada warga negara Indonesia saja, tetapi juga tidak terbatas pada wilayah. Ini disebut sebagai asas universal. Sumber hukum formal yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan semua peraturan yang tidak dibuat oleh pemerintah tetapi diikuti oleh masyarakat karena mereka yakin aturan tersebut berlaku sebagai hukum. Tidak semata-mata kebiasaan itu berlaku sebagai sumber hukum, jadi harus ada beberapa syarat yang dipenuhi. Antara lain, syarat pertama adalah harus ada perbuatan atau tindakan hukum dalam keadaan sama dan harus diikuti oleh umum atau masyarakat banyak. Yang kedua, harus ada keyakinan hukum dari sekelompok orang yang berkepentingan, baik secara material membuat hukum yang baik, secara formal keyakinan akan ditaati dan mengikat, misalnya pada perjanjian fidusia. Syarat yang ketiga adalah harus ada akibat hukum apabila kebiasaan hukum dilanggar. Selanjutnya kita akan bahas tentang jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam menentukan suatu perkara yang sama. Ada 3 alasan mengapa hakim mengikuti keputusan hakim lain dalam menentukan suatu perkara. Yang pertama,
keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan, terutama bila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Karena alasan psikologis, maka seorang hakim akan mengikuti keputusan hakim lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Yang kedua adalah karena alasan praktis, serta ketiga karena sependapat. Sumber hukum formal selanjutnya adalah traktat. Traktat ini adalah perjanjian antar negara atau beberapa negara dalam bentuk tertentu. Terakhir ada doktrin hukum, yaitu pendapat para ahli atau sarjana hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur peraturan perundang-undangan. Jadi tata peraturan perundang-undangan RI ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1. Yang mana pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yang keempat ada Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, di sini jelas bahwa peraturan perundang-undangan kita yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang artinya peraturan perundang-undangan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang dalam teori hukum berjenjang atau teori hukum Stephen Baugh yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma yang berlaku bersumber pada norma di atasnya. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu asas keberlakuan undang-undang. Di sini asas keberlakuan undang-undang ada 6. Yang pertama adalah undang-undang tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Yang artinya, undang-undang yang digunakan pada saat ini tidak bisa digunakan pada perbuatan yang telah terjadi di masa lampau, di mana undang-undang tersebut belum diciptakan. Asas selanjutnya yaitu asas lex specialis derogat legi generali, yang artinya peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum. Nah, asas lex specialis derogat legi generali ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Asas selanjutnya yaitu asas lex superior derogat legi inferiori, yang artinya peraturan undang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan undang-undangan yang lebih rendah. Nah, pada asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. Dan jika kita ambil contoh, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pasal 7 ayat 1 tadi, berdasarkan hierarki tersebut, maka materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Begitu juga dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan UUD 1945. Selanjutnya adalah asas lex posterior derogat legi priori, artinya peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan undang-undang yang lama. Nah, sederhananya asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Nah, contoh asas lex posterior derogat legi priori ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Asas kelima yaitu setiap orang dianggap mengetahui hukum, dan asas terakhir adalah setiap orang dianggap mengetahui adanya undang-undang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sumber hukum. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.